Kemudian Imam Ahmad mengatakan wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dia bertambah dan juga berkurang. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari mengatakan wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mengatakan bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan yang dia bertambah dan berkurang. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari mengatakan wal hubbu fillahi wal baghdhu fillahi minal iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah ini pun merupakan bagian dari keimanan seseorang. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala anhu mengabarkan tentang beberapa sebab bertambah dan berkurangnya iman seseorang. Sebab bertambahnya iman, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama adalah ma'rifatullah. Yaitu apa? Seseorang mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Rabbul Alamin, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Yang mana setiap ma'rifatullah, seorang itu dia semakin mengenal Allah, maka akan semakin bertambah keimanannya. Semakin dia yakin Allah itu Ar-Rahman, dia semakin yakin Allah itu Ar-Rahim, dia yakin Allah itu Maha Penerima Taubat. Beda dengan orang yang tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Semakin dia mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, maka imannya pun akan terus bertambah. Semakin dia mengenal Allah, maka tingkat keimanannya pun semakin tinggi, semakin meningkat. Ini yang pertama, yaitu adalah ma'rifatullah. Agar seorang dapat meningkatkan imannya kepada Allah, dia harus mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Rabb-nya, Rabb yang menciptakannya, yang memberikan kepadanya rezeki, yang menjaganya, yang menghidupkannya, yang mematikannya. Dia harus mengenal Rabb tersebut, mengenal Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, memperhatikan ayat-ayat Allah, baik itu kauniyah ataupun syar'iyah. Ayat kauniyah, misalnya dia merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, subhanallah, langit yang luas, tidak ada tiangnya, bumi yang terhampar luas, subhanallah. Bahkan pada dirinya sendiri itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 20-21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fil ardi ayatun lil muqinin, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Ya, lil muqinin, bagi mereka yang yakin. Lihat tuh, di bumi itu banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan pada diri kalian, kata Allah, wa fi anfusikum. Bahkan kalian lihat diri kalian, bagaimana jantung memompa darah, bagaimana ginjal, bagaimana kerja paru-paru, itu subhanallah. Ya. Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan? Ini ayat-ayat kauniyah. Melihat, ya Allah, ini manusia, subhanallah, manusia berkumpul ratusan tahun, siapapun dia, orang paling pintar sekalipun tidak bisa bikin manusia yang sama dengan apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bikin robot, gerakannya kaku, tidak sama dengan manusia. Bikin telur, tidak netas-netas. Ini bikinan manusia. Maka dengan merenungkan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanan seseorang. Kemudian yang ketiga, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang mengerjakan amal soleh, maka akan meningkat keimanannya. Apapun bentuk amal soleh tersebut, apapun bentuk ketaatan tersebut, baik itu qauliyah ataupun fi'liyah,
baik amal soleh itu berupa perkataan ataupun amal soleh berupa perbuatan. Apabila dia lakukan ketaatan tersebut, maka akan meningkatkan keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qauliyah, misalnya dia berzikir kepada Allah, maka dengan zikir meningkatkan keimanannya kepada Allah. Zikir pagi petang, zikir setelah sholat, ya subhanallah, senantiasa berzikir kepada Allah, meningkat keimanannya, bertambah keimanannya. Adapun fi'liyah, amal soleh, ketaatan kepada Allah banyak. Solat, ketaatan kepada Allah meningkatkan keimanan seseorang. Puasa, haji, ini semuanya akan meningkatkan keimanan. Kemudian adapun penyebab berkurangnya iman, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang pertama adalah al-jahlu, yaitu apa? Kejahilan, kebodohan. Ini yang sebab menjadikan iman itu berkurang. Dan yang paling penting adalah jahil terhadap Allah Azza wa Jal. Dia bodoh, tidak mengenal Tuhannya, jahil terhadap nama-nama Allah, terhadap sifat-sifat Allah. Makanya kita dapati terkadang ada sebagian orang yang mereka berputus asa dengan rahmat Allah, melakukan dosa besar, melakukan kemaksiatan, ya udahlah, berputus asa, mendapatkan musibah demi musibah, bunuh diri, tidak kenal dengan Rabb-nya Allah Azza wa Jal. Dia tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Rabb yang menciptakannya, Rabb yang memberikan kepadanya rezeki, yang senantiasa menjaganya. Maka orang yang jahil seperti ini, yang bodoh, yang dia tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal nama-nama Allah, tidak mengenal sifat-sifatnya, maka akan menjadikan iman ini terus semakin turun, semakin berkurang. Kemudian yang kedua, dia berpaling dari tafakkur. Dia tidak mau tafakkur, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik itu kauniyah maupun syar'iyah. Dia pergi ke pantai, ya udah main-main saja. Tidak ada pikiran tuh gimana tuh, kok ombak bisa seperti itu, air yang banyak ini siapa menciptakannya, kok air laut bisa asin. Dia tidak berpikir, jamaah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kok bisa ya kapal itu berjalan di atas air, kok bisa pesawat itu terbang, ya. Itu kok bisa burung-burung terbang, subhanallah, ya. Tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak mau berpikir, tidak mau memikirkan ayat Allah, ya, sehingga imannya pun semakin lama semakin merosot, semakin turun. Kemudian yang ketiga adalah berbuat maksiat. Dan maksiat ini dia adalah sesuatu yang sangat besar sekali pengaruhnya bagi hati-hati seseorang. Dia sangat besar pengaruhnya bagi keimanan, bagi turunnya iman tersebut, ya, ini maksiat. Oleh sebab itu Nabi yang mulia SAW pernah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tidaklah berzina seorang pezina itu sedangkan dia dalam keadaan beriman. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dengan zina imannya turun. Ya. Bahkan para ulama mengatakan ya bahwasanya maksiat itu dihlizul kufur. Maksiat adalah apa? Corong dari kekufuran. Semakin dia bermaksiat, maksiat, maka semakin dekat dia dengan kekufuran. Semakin turun imannya sampai titik yang paling rendah. Ya, akhirnya dia bisa mudah untuk keluar dari agama Islam. Ini dampak maksiat. Ya. Makanya kita dapati para pelaku dosa besar, ya, misalnya orang yang senantiasa berzina, minum khamar, ya, maksiat suka membunuh, ya, ini mudah sekali dia nanti untuk berpindah, ya, keluar dari agama Islam, murtad. Berbeda dengan orang yang senantiasa menuntut ilmu, memelihara sholatnya, ya, kemudian berpuasa, sedekah, melakukan amal soleh. Ini sangat jauh sekali dari kekufuran orang-orang yang semisal ini.
Namun kalau dia senantiasa maksiat, terus dia maksiat, maka orang sepertinya akan mudah sekali murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan ketaatan. Apabila ketaatan itu berupa kewajiban, kemudian dia tinggalkan dan dia tidak ada uzur untuk meninggalkannya, maka ini merupakan kekurangan yang dicela dan dia berhak untuk mendapatkan iqab, berhak untuk mendapatkan saksi, mendapatkan sanksi dari Allah Azza wa Jalla. Namun jika ketaatan itu bukanlah merupakan sesuatu yang wajib atau berupa kewajiban, namun dia tinggalkan karena adanya uzur, karena adanya alasan yang sesuai dibenarkan oleh syariat, maka ini pun merupakan kekurangan. Namun kekurangan ini tidaklah menjadikan pelakunya dicela. Kenapa? Karena ada uzur. Oleh sebab itu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya wanita itu adalah orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Perempuan itu kurang akal dan kurang agamanya. Kenapa? Hal ini dikarenakan disebut wanita itu kurang agamanya, karena wanita ini dia sewaktu haid, maka mereka ini para wanita tidak sholat, kemudian juga tidak berpuasa. Makanya dikatakan kurang agamanya. Namun tidaklah mereka dicela dikarenakan tidak sholat dan tidak puasa tersebut, dikarenakan meninggalkan kewajiban ini. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu uzur yang dibenarkan dalam syariat. Namun kita lihat di sini, Rasul yang mulia SAW mensifati mereka dengan apa? Dengan kurang, kurang agama dan kurang akalnya. Maka seorang yang meninggalkan kewajiban ini akan menjadikan imannya berkurang. Kalaulah seandainya yang tadi ada uzur saja, ini disebut oleh Rasul yang mulia SAW sebagai kurang, lalu bagaimana yang tidak ada uzur meninggalkan kewajiban yang Allah Taala perintahkan?